Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk lebih fokus kepada 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-23 dan 24. Ayat 23 dan 24. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara, kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Dua ayat ini yang akan saya jadikan sebagai refleksi bagi kita sekalian dalam rangka memaknai berpulangnya teman kita, sahabat kita, dan juga mensyukuri penyertaan Tuhan selama kurang lebih 1 semester, dan juga menutup seluruh rangkaian kegiatan selama semester di STT Inti Makassar dengan segala pergumulan yang tidak mudah oleh terkait pandemi. Nah, saudara-saudara, adik-adik sekalian, dua catatan penting yang saya ingin mengajak kita sekalian untuk merefleksikannya adalah yang pertama, peran sahabat dalam keberhasilan kita. Nah, kita kalau belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus dengan menempatkan Titus sebagai tokoh sentral dalam cerita di pasal 8 ini sebuah refleksi bahwa keberhasilan Paulus tidak ditentukan oleh kekuatan dirinya, tidak ditentukan oleh keberhasilan dirinya, dan tidak ditentukan oleh kemampuan personalnya. Tetapi keberhasilan Paulus justru ditopang, didukung oleh peran Titus, peran orang-orang yang ada di sekitar Paulus. Sehingga kemudian Paulus mengajak ke jemaat di Korintus untuk memuliakan nama Tuhan karena keberhasilan itu diraih secara kolektif, secara bersama, dan juga karena peran orang-orang lain. Nah, ini mau menolong kita untuk memaknai bahwa perjalanan selama 1 semester yang kita lewati bersama sejak pandemi hingga saat ini perjalanan yang tidak mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak suka duka, ada banyak hal yang membuat kita kemudian hilang pengharapan. Tetapi ada juga sahabat-sahabat kita yang luar biasa. Ada teman-teman yang begitu luar biasa menopang kita, mendorong kita, memotivasi kita. Sehingga kemudian kita tiba di penghujung semester ini, kita tiba di penghujung tahun ini, kita tiba di ujung usia 2020 dengan satu keyakinan Tuhan begitu baik menjaga dan memberkati kita. Nah, karena itu saudara-saudara, secara khusus dalam napak tilas atau mengingat kembali kekasih kita Linda yang telah berpulang beberapa waktu lalu, ada banyak kisah refleksi yang menarik bahwa sahabat kita telah menghadirkan cerita. Sahabat kita telah mewarnai perjalanan STT Intim. Sahabat kita telah mewarnai suasana kebersamaan di asrama. Dan cerita-cerita yang menginspirasi kemudian berkontribusi bagi kelanjutan studi dan pelayanan kita ke depan, bahwa ada orang lain yang menopang, ada orang lain yang berdoa, ada orang lain yang selalu memberi perhatian kepada kita. Nah, persaudaraan kita, persahabatan kita, kekerabatan kita, kekeluargaan kita betul-betul teruji selama masa pandemi ini. Saya sangat meyakini bahwa kita saling merindukan satu terhadap yang lain. Yang di Makassar merindukan yang di kampung merindukan suasana di Makassar. Di kampung suasananya ada yang mencari signal dengan pergumulan yang tidak mudah. Di kampung selain sudah dapat signal, kadang juga kuota habis, pulsa datanya habis, dan itu pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Dan yang menarik adalah ketika kuota habis, ketika signal susah, ada orang yang ada di sekitar kita menawarkan apa yang menjadi kemudahan bagi dirinya. Saya memperhatikan kalau kita melihat cerita-cerita di balik suka duka selama masa pandemi ini, kalau ada yang habis pulsa datanya, selalu nebeng untuk kuliah dengan temannya, selalu nebeng untuk berdua, bertiga menggunakan satu akun di handphone. Ini sebuah cerita kecil bagaimana kita memaknai perjalanan selama tahun 2020 dengan penuh pergumulan yang tidak mudah. Nah, hal yang kedua yang mau disampaikan di sini adalah pada ayat yang ke-24,
Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasih-Mu dan bukti kemegahan-Ku atas kamu. Ini sebuah refleksi menarik bahwa ketika kita mampu melewati tantangan-tantangan kehidupan dan tiba di saat ini, kita kemudian diminta untuk bersaksi bagi orang lain bahwa masa pandemik tidak mengurangi spirit dan semangat kita untuk memberi diri dalam setiap tindakan-tindakan pelayanan, setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan, dan juga semangat kita untuk belajar terus-menerus. Saya sangat meyakini bahwa para senior sangat merindukan adik-adik segera bergabung bersama di Bajidaka. Begitu juga adik-adik mungkin penasaran, mana yang namanya Yoel, mana yang namanya Mutis. Mutis ini mancung atau pesek, mutis ini putih atau hitam, mutis ini keriting atau bonding. Itu sesuatu hal yang menggelisahkan dan menjadi daya dorong kapan kita ketemu. Nah, karena itu saudara-saudara, adik-adik sekalian, dua catatan dari Alkitab ini mau mendorong kita untuk mensyukuri bahwa sekalipun kita kehilangan kekasih kita, saudara kita pada beberapa waktu lalu, tapi Tuhan selalu menghadirkan sahabat-sahabat juga yang menolong kita, menopang kita dalam menyelesaikan masa-masa studi selama 1 semester yang telah kita lewati ini. Yang perlu kita syukuri bersama adalah dalam segala keberadaan, keterbatasan, dan segala kekurangan yang kita alami sebagai mahasiswa asal Gemit, kita boleh menuntaskan semester ini dengan baik. Hasilnya kita belum tahu dapat nilai berapa, tetapi ketika kita berada di ujung semester ini, itu berarti Tuhan begitu menjaga dan melindungi kita sekalian. Sekarang tinggal bagaimana kita mau berefleksikan penyertaan Tuhan, sehingga dalam masa-masa ke depan, ketika memasuki semester yang baru, semangat, cinta kasih, dan juga spirit persaudaraan terus terpelihara dan menjadi inspirasi bagi kita dalam melanjutkan karya-karya ke depan. Catatan kecil bagi adik-adik yang sementara berusaha untuk menyelesaikan skripsi, yang akan penelitian, yang telah menyelesaikan praktik jemaat. Satu hal yang perlu kalian syukuri adalah kalian melakukan sebuah pelayanan, melakukan penelitian di masa pandemik dengan tingkat kesulitan yang tidak mudah. Tetapi ketika kalian menyelesaikan semuanya dan kalian dilayakkan oleh Tuhan untuk mengakhiri semuanya, maka itu berarti Tuhan mengasihi kalian semua. Karena itu, refleksi yang paling penting adalah hargai sahabat kita, hargai teman kita, beri apresiasi kepada sahabat dan teman. Karena sahabat dan teman adalah mereka yang selalu ada bersama kita dalam suka dan duka. Ada orang yang biasa bilang persahabatan sering diakhiri dengan cinta, tapi cinta kadang tidak diakhiri dengan persahabatan. Itu tidak menjadi persoalan mana yang penting, mana yang duluan. Tapi yang mau diharapkan bagi kita adalah syukuri semua karena ada sahabat, ada saudara, ada teman yang baik bagi kita sekalian selama masa studi di sini. Dan sahabat-sahabat itu akan menopang kita untuk terus melanjutkan karya-karya kita di ke depan. Kiranya firman Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.